Masih di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, juga terdapat potensi ekonomi kreatif. Yang kami jadikan jujukan saat ini adalah pembuatan gerabah tradisional. Yang masih bertahan hanya 2 rumah saja. Selain peninggalan sejarah yang ada di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, di sini juga terdapat potensi ekonomi kreatif, salah satunya pembuatan gerabah tradisional. Yuk, mari kita lihat seperti apa proses pembuatannya. Gerabah merupakan perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang dibentuk di mana sebelumnya tanah liat telah mengalami proses pembakaran. Gerabah sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang yang telah dikenal sejak zaman prasejarah dan biasanya digunakan sebagai alat rumah tangga atau perkakas. Bahan baku tanah liat biasanya diambil dari pegunungan. Menurut pengrajin gerabah, tanah liat terbaik adalah tanah liat yang berasal dari lapisan dalam tanah yang terletak di pinggir bukit-bukit kecil. Dalam membuat benda yang terbuat dari bahan tanah liat ini diperlukan teknik-teknik tertentu agar dalam prosesnya mudah dan efektif. Adapun teknik-teknik yang biasanya digunakan oleh pembuat gerabah atau keramik antara lain teknik lempeng, teknik pat, teknik pilin, teknik putar, teknik cetak tekan, dan teknik tuang. Renang-renang, maron, anu, ikan-ikan itu damel pawonan ya. Bunter niko di botol tengah. Disek diles, diulik-ulik di badil-ulik diles, dituki pasir. Dilet karo pasir dik. Dipepe 2 dino, terus dibakar 2 jam mateng. Gerabah adalah kerajinan yang telah diproduksi secara turun-temurun selama beberapa periode. Jika ditelaah fungsi gerabah yang paling penting, baik di masa sekarang maupun di masa lalu, adalah penggunaannya sebagai wadah, terutama untuk penyimpanan, persiapan, pergerakan, dan penyajian makanan. Tak senang yo dik, kadang yo tuwa-tuwa kae lho dik, anu trawelu ngono ki. Kadang yo dik 6 dik, saiki tuweke yo wis pokoke wis sak oleh dik. Yo oleh 2 3 timbang dorong. Gerabah setelah dibentuk dengan tangan dan permukaannya dihaluskan menggunakan sepotong bambu atau kayu dan sebilah sabit hingga pori-pori permukaan gerabah benar-benar halus. Kemudian jadilah seperti ini. Gerabah ini pun dibiarkan hingga kering selama 5-7 hari sampai benar-benar kering dan siap untuk dilakukan pembakaran. Manut anu dik, manut ngiles yo akeh padhe dik. Nek ngilese titik ya titik, ngilese akeh yo akeh. Mari bahane sing yo sedina iso segayan. Wis lek dhisik dik, saiki sarane sing bakul iki bodho reneng, wis rene wong golek dik yo wong moro-moro ngono kuwi. Bakarane dik suwi. Suwi. Kadang ya adu panas, kadang dik lek udan ya angel udanan ya wis. Ngono dik. Ya lek peneri penak ya penak. Mare yo bakare kadang panas ngono kalau dik ya. Lek udane iso kadang ya anu dik, bloteng ya iso. Lek udanan. Dan inilah hasil gerabah yang sudah dilakukan pembakaran tahapan proses finishing. Meskipun di era modern saat ini, namun penjualan gerabah milik Kartini, warga Desa Tugu, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung masih tinggi. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan peralatan tradisional untuk melengkapi kebutuhannya.
Dan harganya pun juga tidak mahal, sekitar 20 hingga 50 ribu rupiah. Mugi-mugi perhatian berapa tetap sehat, tetap sakit namel. Mugi-mugi enten panerusé.